Di Braga kita berjumpa, di Braga kita bicara, ciptakan peluang, sambut harapan. Tiada problema yang membuatmu terperlu, ingat membantu. Di Braga kita bersua, di Braga kita berkata. Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Braga bincang warga, Braga bincang warga, marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Yeay, Balaga Band. Wah, asli kenapa nggak gabung atau itu? Kami kekurangan vokalis, alhamdulillah. Selamat juga. Jadi terpaksa ya. Iya. Sudah teh. By the way, kemana ini? Teh Lady? Vokalisnya lagi ada tugas negara. Waduh. Tadi Kang Gilang, Ya. Teh Asri, tadi kita sempat berdoa dulu bersama nih. Gimana Ya tuh? Allah, selamatkan kami Dari- bersama karena kami bukan vokalis. Hampir deg-deg gitu tadi ya. Tapi masuk ya Astri ya. Tetap Aman lah ya. asik, paduan suara. Dia asik-asikin aja ya lah ya. Kang, bari rada ngawirit gitu ya, lirik lagu ya. Tapi tidak laptop gitu. Nggak, tapi mantap ya. Pastinya hari ini, sore hari ini kita ketemu lagi di Braga Bincang Warga. Ya. Astri. Hari ini temanya apa, Kang? Nah, kalau misalkan ngelihat asiknya, serunya bermain musik, terus kemudian juga bareng-bareng dengan teman-teman ini, ingat waktu zaman sekolah ya Astri ya. Zaman sekolah aktif. Pernah sekolah ya dulu ya? Oh pernah tuh. Sekolah waktu itu kamu eskulnya apa? Aku eskulnya seni tari. Seni tari, seni. Seni. Kang Gilang apa Kang Gilang? Aku dulu marching band. Marching band. Masih seni. Masih seni. Bukan mayoret. Ini loh, bass drum apa Bass tuh? drum. Kebayang Kang Gilang jadi mayoret ya gitu. Saya ekskulnya dulu Intel. Oh, nah gini kan ayo jadi seniman. Intel bebeja. Nah ya, ada kaitannya dengan hal tersebut pengalaman dari sekolah. Nah, jadi memang bibit-bibit unggul dalam dunia pendidikan pastinya melalui seleksi sendiri ya Astri ya. Termasuk hari ini kita akan membahas terkait dengan evaluasi sistem PPDB Astri. PPDB Singkatan. Singkatan. Betul. Seperti SMP kan? Sekolah Apa? menengah pertama. SD sekolah dasar. SMA. Sekolah menengah atas. PPDB. Singkatan itu. apa? Penanggulangan penyakit demam berdarah. Oh, bisa sebenarnya. Tapi PPDB yang satu ini adalah penerimaan Peserta didik didik baru. baru, Dalam ya. rangka menyambut juga tahun ajaran yang baru sebentar Benar. lagi Kang Gilang Menjelang nih. ya, menjelang. Betul. Jadi nih para warga yang ada di rumah udah entos nyirian tak acan. Udah nyirian ini mau ngedaftarin anak-anaknya kemana atau misalnya siswa SMP pengen ke SMK atau ke SMA nih. Bagaimana cara pendaftarannya akan kita bahas. Iya, benar sekali. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama dengan narasumber yang hadir di Braga. Kita undang satu-satu ya Astri ya. Sahawaita. Oke, yang pertama kita undang Bapak Awan Suparwana, Kepala Bidang PSMA Disdik Jawa Barat. Waalaikumsalam. Awan, damang Pak. Mangga Pak. Oke,
Kalau dari dinas udah, sekarang juga ada dari aktivisnya nih Kang Ya, Gilang. enggak. Ada dari Ketua Forum Aksi Guru Indonesia, yakni Bapak Iwan Hermawan SPD MM. Sampurasun, rampes Pak Iwan, sehat Pak Iwan. Bangga. Ini Pak Iwan. Nah, dari Forum Aksi Guru Indonesia. Selanjutnya ini dari pihak sekolahnya nih, perwakilan dari sekolah yaitu Kepala Sekolah SMPN 1 Soreang, Bapak Haji Enceng SPD MSI. Langsung aja. Silakan Pak Ceng. Silakan Pak. Nah, Ya. Lengkap. sudah. lengkap. Ketiga narasumber sudah hadir. Kali ini semua narasumbernya relate ya, Kang Gilang ya. Dari Disdik ada, dari aktivis Forum Guru Indonesianya juga ada. Betul. Kepala sekolah perwakilan dari sekolahnya juga ada. Betul. Nah, nanti kita akan lanjut ngobrol dengan beliau-beliau di mana? Di Braga. Bincang warga, Braga bincang warga. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah, ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah, ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah, ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Suaranya habis dipakai latihan. Sorry ya, ini saya nambah-nambah pengen gabung jadi boy band sama Balaga. Saya kayak udah vibes-nya udah sama ya, matching-matching ya. Siap, lanjut Tapi ya kalau bro. ngelihat dari lagu itu kayak positif vibe banget ya. Bener. Kayak pengen ke sekolah, kayak anak-anak tuh semangat banget. Padahal kenyataannya mah ada yang sampai diancam dulu kalau mau pergi ke sekolah. Dimotivasi Sama orang dulu tuanya. ya. Iya. Bener. Drama dulu gini kan. Oke nih Astri, ngomong-ngomong mengenai evaluasi sistem PPDB nih ya. Sebelumnya mungkin
kita update dulu nih terkait persiapannya nih ke Pak Awan. Pak Awan, untuk tahun ini nih, untuk jalurnya sendiri masih samakah dengan tahun sebelumnya, ataupun misalkan ada beberapa hal yang juga dipersiapkan dan diperbaiki dari sistem PPDB tahun 2024. Mangga Pak Awan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait pembaharuan di PPDB 2024. Kalau ditanyakan kaitan dengan jalur, sama seperti tahun kemarin, cuman ada beberapa hal yang pembaharuan yang kita lakukan. Yang pertama, ada 2 tahap, sama seperti tahun kemarin, ada tahap 1 dan tahap 2. Tetapi di kita sekarang ada keberpihakan lebih pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk keluarga anak-anak kita yang dari kemiskinan ekstrim. Jadi ada tahap 1 yang dilaksanakan sebelum tahap 1. Jadi anak-anak yang termasuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrim yang datanya kita ambil dari P3KE itu akan kita tempatkan pada sekolah-sekolah terdekatnya. Baik SMA, SMK negeri maupun juga SMA, SMK swasta. Nah, itu akan dilakukan sebelum tahap 1 di tanggal 3 sampai 7 Juni 2024 ketika kita memasuki tahap 1 untuk pendaftaran PPDB. Nah, di tahap 1 ini untuk yang SMA kita jalurnya ada jalur untuk zonasi dan afirmasi untuk keluarga ekonomi tidak mampu. Nah, kuota dari keluarga ekonomi tidak mampu itu nanti berkaitan dengan yang diisi di tahap 1 itu. Nah, untuk yang SMK-nya di tahap 1 itu jalur yang prioritas terdekat dan sama jalur afirmasi. Nah, di tahap keduanya, kalau di tahun 2023 itu jalur prestasi itu di tahap 1, nah kalau sekarang itu dilaksanakan di tahap 2. Jadi jalur prestasi, kemudian juga jalur untuk afirmasi dari peserta didik berkebutuhan khusus itu juga dilaksanakan di tahap kedua, selain jalur untuk perpindahan orang tua siswa dan jalur untuk anak-anak guru. Nah, untuk SMK-nya di tahap 2 itu ada jalur untuk afirmasi dari peserta didik berkebutuhan khusus, kemudian juga ada jalur untuk jalur prestasi, dan ada juga jalur untuk yang perpindahan orang tua siswa dan sama yang untuk anak guru. Itu untuk jalur-jalurnya. Oke, baik Pak Awan. Nah, tadi kan disebutkan di awal bahwa tahap yang pertama itu untuk siswa yang berada di zona kemiskinan yang ekstrim. Betul. Itu untuk yang reguler. Nah, bagaimana kasusnya ketika anak yang ada di zona kemiskinan ekstrim ini berprestasi nih Pak? Apakah juga memang akan ditempatkan di awal sesuai zona dari lingkungan rumahnya yang terdekat, atau dia boleh memilih sesuai dengan prestasi yang dia miliki? Oke, jadi gini Mbak Astri. Jadi anak-anak yang dari keluarga ekonomi tidak mampu yang masuk ke dalam kemiskinan ekstrim itu kita coba petakan dulu, kita carikan sekolah terdekat dengan kita carikan paling jauh itu radiusnya 5 kilo dengan anggapan bahwa kalau 5 kilo itu masih sanggup untuk bisa berjalan kaki. Nah, nanti kan sebelum tahap 1 itu kita akan menyampaikan kepada orang tua siswa dan satuan pendidikan di bawahnya, SMP MTS, untuk menyampaikan bahwa anak bapak ibu itu ditempatkan di sekolah X. Nah, nanti anaknya itu kan daftar ulang. Kalau misalkan saya ingin tidak sesuai sekolahnya, maka yang bersangkutan bisa mengikuti jalur-jalur lain yang tadi saya sebutkan. Jadi itu seperti itu. Secara pribadi daftar gitu. Ya. Kalau yang tahap 1 itu kami menempatkan melalui aplikasi. Nah, kalau tahap 1 dan tahap 2 itu melalui pendaftaran. Oke, berarti ada beberapa penyesuaian begitu ya Astri untuk tahun ini.
Saya mau tanya juga ini ke Pak Iwan selaku Ketua Forum Aksi Guru Indonesia, Pak. Iya. Menyikapi yang tadi disampaikan, mungkin ada beberapa hal yang ada pembaharuan di tahun 2024 untuk PPDB. Seperti apa nih, Pak? Ya, saya sangat apresiasi kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, jadi saya kan sejak tahun 2000 nih terus ngobrol di sini, masalahnya itu juga. Tinggal ya artinya pelanggarannya tetap tidak ada perubahan, itu. Tapi tahun 2024 saya yakin optimis tidak ada celah lagi gitu. Yang pertama walaupun Permendikbudnya tetap menggunakan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, tetapi tahun 2004 ada surat keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek nomor 47 tahun 2024. Nah, di situ mulai diatur yang zonasi wah nggak ada celah lagi. Jadi kartu keluarga itu ketat sekarang, harus kalau pakai kartu keluarga baru nama keluarganya harus sama orang tuanya. Terus kalau orang tuanya meninggal harus ada surat keterangan meninggal. Kalau cerai itu harus ada surat cerai gitu kan. Itu dibuat ketat sehingga tidak ada celah untuk seperti kemarin kan ada yang 3 cm. Ada satu sekolah di satu kabupaten itu hanya 150 meter sebanyak 250 orang nyoknya didinya. Nah, begitu juga untuk jalur KETM itu diperketat dan juga untuk prestasi nggak bisa lagi buat sertifikat palsu atau rapot dan lain sebagainya. Itu keputusan dari pemerintah pusat. Selain itu juga bahwa pemerintah daerah sudah membuat komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan Forkopimda dengan DPRD. Nah, kalau atasannya sudah sepakat PPDB bersih tanpa titipan, kahanapna kudu gitu, piraku gitu atasannya. Nah, sekarang tidak ada lagi titipan-titipan pejabat, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, karena pemimpin di atasnya sudah mengatakan tidak ada lagi. Begitu di daerah di Kota Bandung, Kabupaten Bandung sepakat nih semua Forkopimda untuk PPDB bersih. Nah, yang tidak kalah menariknya tahun sekarang nih Pak Awan nih sebagai satu gagasannya, tidak ada lagi pelonggaran kuota. Atau istilah saya mah spelling. Jadi misalkan satu sekolah tahun kemarin di online 320 di online, tapi kenyataannya jadi 360. Nah, 40 kita titipan gitu, titipan sahawai gitu dari pejabat sampai penjahat gitu. Nah, jadi sekarang nggak ada celah lagi yang titipan seperti itu. Jadi dengan demikian ya saya optimis tahun sekarang ya. Karena begini, seseorang itu misalnya di mall lah, di mall kita tidak akan nitip barang, kalau tidak ada loker penitipan penitipan barang di mall. Jadi dengan demikian orang tidak akan nitip, toh tidak ada tempatnya. Nah, itu saya kira. Jadi saya sangat optimis dan apresiasi kepada pemerintah daerah buat menteri. Termasuk kabin SMA ini paling riweuh biasanya SMA. Nah, namun tentunya pasti ada celah-celah yang namanya masyarakat diakalan apapun yang dilakukan. Tapi engke heulanya. Celahnya apa saja nanti di akhir acara ini. Sekarang segala akses terhadap manipulasi dan kecurangan sudah ditutup rapat gitu ya. Dengan regulasi. Betul. Tapi diakalan. Nah, itu. Pak Asri mungkin gini tambahannya ya. Iya, mangga Pak. Di kick-off 8 Mei, kalau di 2023 kick-off PPDB itu hanya dihadiri oleh Pak Gubernur, tapi di 2024 ini ada yang istimewa, karena di kick-off itu hadir Pak PJ Gubernur, kemudian juga seperti tadi disampaikan oleh Pak Iwan, hadir Forkopimda, jadi hadir Pak Pangdam, kemudian hadir juga Pak Kapolda, Pak Kejati, kemudian juga dari DPRD diwakili oleh Komisi 5, ketua dan wakil ketuanya hadir, dan di saat yang sama melakukan penandatanganan komitmen bersama. Nah, poin-poinnya itu salah satunya akan menjaga kestabilan ketika sekolah melaksanakan PPDB. Jadi dijaga situasi di satuan pendidikannya, termasuk juga yang tadi ada poin penting lagi bahwa kita bersama-sama berkomitmen untuk tidak ada intervensi dan pungutan liar dalam PPDB. Dan itu untuk pihak eksternal. Nah, kami di pihak internal, di saat yang sama pada waktu kick-off, Pak Kadis itu juga menandatangani fakta integritas untuk
siap diberhentikan kalau ada hal-hal terkait pelanggaran. Dan itu kemudian ditindaklanjuti di Dinas Pendidikan. Kami semua Jumat kemarin itu menandatangani fakta integritas. Jadi di hari Jumat itu kita hadir PLT Sekdis, kemudian juga seluruh Kabid, kemudian seluruh kepala cabang, termasuk kepala Tikomdik, dan termasuk perwakilan kepala sekolah dari masing-masing kabupaten kota, baik jenjang SMA, SMK, dan SLB. Semua menandatangani fakta integritas untuk menjaga PPDB ini bersih, objektif, transparan, dan akuntabel. Dan salah satunya yang kita harapkan adalah melalui PPDB bersih ini diharapkan dihasilkan siswa-siswa yang berkomitmen, berintegritas. Dan satu tambahan lagi, Pak PLH, karena kita sekarang sudah ada PLH, karena Pak Kadis itu diberikan tugas sebagai PJ Bupati Cirebon. Nah, Pak PLH sudah menyampaikan komitmennya, dan moto beliau adalah pemimpin jujur akan menghasilkan sekolah jujur, dan sekolah yang jujur akan menghasilkan pemimpin yang jujur. Itu yang disampaikan oleh Pak PLH. Amin. Semoga ini bisa menjadi satu optimisme ya untuk proses PPDB di 2024 lebih bersih lagi. Amin. Ya. Amin, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, mungkin selanjutnya Astri. Betul. Ya, nah, kita konfirmasi nih ke Pak Enceng. Kalau tadi kan kalau dari Pak Disdik sama Pak Iwan ini dari sudut pandang pembinaan sekolah menengah atas. Karena SMP itu berbeda kan jalur ininya. Berada di bawah naungan pemerintah kota kabupaten. Apakah sistem yang diterapkan juga sepertinya ada perbedaan atau seperti apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk PPDB di Kabupaten Bandung, terutama di SMP Negeri 1 Soreang, itu yang pertama dengan adanya jalur zonasi itu pemerintah mungkin itu meringankan kepada masyarakat, yang mana manfaat daripada zonasi itu sekarang sudah merasakan bahwa lingkungan yang terdekat di sekitar sekolah itu tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, anak sudah pasti diterima. Itu. Kemudian yang pintar itu bisa memilih sekolah, karena yang pintar bisa memilih dengan jalur prestasi, tidak kena zona, jadi lebih leluasa. Adapun bahwa dengan sistem zonasi itu membludaknya pendaftar kepada salah satu sekolah tertentu yang dianggap oleh masyarakat favorit, padahal sebetulnya sekolah-sekolah itu tidak ada sekolah favorit. Betul. Sama, tapi anggapan melekat di masyarakat itu lain. Nah, pemerintah Kabupaten Bandung, terutama Bapak Bupati Kabupaten Bandung, menjawab atas kehendak masyarakat bahwa di Kabupaten Bandung sekarang mendirikan sekolah negeri sebanyak 28 sekolah. Yang ambil saya contoh di Kecamatan Soreang. Sekolah SMP ya, Pak? SMP. Ya, Kecamatan Soreang tadinya cuma 2 sekolah, yaitu SMP Negeri 3 Soreang dengan SMP 1 Soreang. Karena kebetulan SMP 2 Soreang itu diganti menjadi 1 Kutawaringin. Yang SMP 4 Soreang berada di pegunungan di situ. Nah, dengan adanya 2 sekolah, yaitu SMP 3 Soreang dengan 1 Soreang, maka pendaftar membludak. Yang akhirnya banyak pendaftar, tetapi penerimanya hanya 352. Jadi 32 kali 11 rombel. Tapi dengan adanya sekarang dibangun oleh Pak Bupati 2 sekolah yang baru, yaitu adalah sekolah SMP 2 Soreang dan SMP 5 Soreang, maka bebaslah kami, tidak menjadi beban, bisa tersalurkan masyarakat itu ke SMP 2 Soreang dengan ke SMP 5 Soreang. Nah, dengan demikian sebetulnya bagi masyarakat itu hanya kita sebagai baik dari sekolah maupun pihak pemerintah daerah itu gencar-gencarnya mensosialisasikan kepada masyarakat, itu baik secara langsung diundang Pak Camat, Pak Kepala Desa, tokoh masyarakat,
terutama kepala SD dan guru kelas 6 itu menyampaikan dengan manfaatnya zonasi. Nah, bahwa zonasi di sini adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang nantinya sekolah itu akan memunculkan tidak seperti dulu. Kalau dulu itu hanya yang masuk itu adalah sekolah yang pintar saja, ya, karena di ranking nilai. Tapi yang bodoh itu tidak masuk, walaupun itu di pinggir kelas. Tetapi kalau sekarang itu adalah merupakan sebuah kumpulan dari yang bisa maupun yang tidak bisa. Bahkan itu dituntut, dituntut kinerja seorang guru untuk menciptakan bahwa sekolah itu menjadi lebih baik, lebih maju, lebih inklusif, lebih gitu. Inklusif lagi. Itulah keuntungan bagi kami sekolah yang sekarang digulirkan itu adalah sekolah zonasi. Nah, di Kabupaten Bandung, alhamdulillah bahwa ada perubahan sekarang. Kalau tahun yang kemarin itu tahap pertama itu pendaftaran prestasi. Nah, zonasi setelah prestasi. Tapi kalau tahun sekarang zonasi didulukan mulai tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 29 Juni. Sedangkan prestasi baik afirmasi, kemudian akademik, non-akademik, beserta untuk perpindahan itu dilakukan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli. Nah, itu mungkin perbedaannya. Tapi untuk prestasi itu sebetulnya ada keluasaan yang tadi itu. Jadi walaupun misalkan masyarakat yang di sekitar Soreang itu dekat dengan SMP 1 Soreang, tapi merasa wah bosan cenah di Soreang wae sekolah teh hoyong atuh cenah ada ka kota. Nah, kalau seandainya anak itu baik prestasi non akademik maupun prestasi akademik berdasarkan nilai, anak yang kiranya itu mengarahkan ke sekolah yang lebih diharapkan oleh orang tua itu bisa melakukan dan insya Allah terjadi diterima. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak, nanti dilanjut lagi ya Astri ya. Masih ada segmen berikutnya insya Allah. Nanti ini jadi gambaran khusus ya bagaimana sistem PPDB ini mencuat di tahun sebelumnya dan juga tahun 2024 khususnya juga mungkin salah satunya dari SMPN 1 Soreang begitu ya. Oke Astri dan juga para warga di Antos nanti untuk yang mau bergabung lewat telepon ataupun juga yang mau bertanya lewat Instagram boleh sekali, tapi usai sudah jeda. Ya, tetap di mana? Di Braga, Bincang Warga. Bincang Warga, Braga, Bincang Warga. Bintang Warga, Braga, Bintang Warga. Ya, masih di Braga, Bincang Warga. Untuk para warga yang mau ikut berpartisipasi lewat line telepon interaktif boleh ya di 022-540-6677 ya. Dan juga ini ada pertanyaan juga sebetulnya Astri yang sudah masuk nih ya. Mungkin saya tujukan kepada Pak Awan begitu ya dari pemerintah begitu ya. Ini ada pertanyaan, Akang Teteh, strategi apa yang dilakukan pemerintah agar kejadian atau permasalahan tidak terulang lagi untuk sistem PPDB di tahun ini? Mungkin tadi sebetulnya sudah disampaikan terkait dengan regulasi yang kuat, terus integritas juga ya, fakta integritas. Boleh mungkin Pak Awan mungkin disampaikan, Pak enggak? Kang Gilang, jadi karena kita juga masih menyadari ya bahwa kita beri gambaran bahwa Provinsi Jawa Barat itu punya 627 kecamatan ya. Dan dari 627 kecamatan itu ada 16 kecamatan yang sama sekali nggak ada SMA, SMK baik negeri maupun swasta. Dan ada juga 120 kecamatan yang belum ada SMA, SMK negerinya. Nah ini kan pasti terkait dengan zonasi. Nah bagaimana keberpihakan kita, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan terhadap warga-warga yang ada di kecamatan tersebut. Nah di 2024 ini
itu akan diberikan kuota khusus untuk wilayah-wilayah yang kecamatannya belum punya SMA SMK negeri itu, akan ada kuota khusus pada daerah-daerah penyangganya. Kita ambil contoh misalkan gini, Kecamatan Pondok Salam di Purwakarta itu belum punya SMA SMK negeri, baik negeri maupun swasta. Nah, untuk kita memberikan perhatian kepada anak-anak yang ada di Pondok Salam, maka kita akan menyiapkan kuota khusus di SMA Panyawahan dan Pasawahan dan SMA Wanayasa yang terdekat di Pondok Salam itu, ada kuota khusus yang disiapkan untuk warga Pondok Salam. Dan itu sudah dihitung melalui aplikasi. Jadi kita sudah memperhitungkan berapa potensi lulusan SMP MTS di Pondok Salam tersebut. Nah, nanti kita siapkan kuota di SMA Pasawahan dan juga kuota di SMA Wanayasa. Karena ini berkaitan dengan yang tadi disampaikan zonasi. Jadi kita juga pemerintah provinsi terus gencar juga untuk segera bisa melakukan pembangunan unit sekolah baru di kecamatan-kecamatan tersebut yang belum ada. Itu hal-hal yang menjadi pembaharuan, menjadi bagian dari keberpihakan kita kepada hal-hal yang masih adanya wilayah-wilayah yang blank zonasi lah bahasanya itu ya. Nah, kaitan dengan yang tadi disampaikan kecurangan-kecurangan, sebetulnya tadi juga Pak Iwan sudah nyampaikan beberapa persyaratan sekarang sudah mulai diperketat. Kita mengikuti aturan dari Kepsesjen. Salah satunya adalah untuk perpindahan siswa itu, kalau tahun kemarin kan bisa titip ke famili lain. Kalau sekarang perpindahan itu harus disertai oleh orang tua siswanya. Dan kalaupun dia pindah ke wali, maka kakaknya itu kan harus 1 tahun. Dan di 1 tahun itu, nama walinya itu harus sudah tertera di rapor SMP-nya. Itu sebagai bagian kita untuk memperketat supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang kita temukan di tahun 2023. Itu mungkin tambahannya, Kang Gilang. Terima kasih, Pak Wan. Siap. Langsung sekarang ke Pak Iwan. Pak Iwan, tadi kalau di apa yang disampaikan Pak Enceng kan sekarang semuanya dari pihak kabupaten, kota maupun provinsi ini udah ada keselarasan nih karena mengutamakan sistem zonasi. Dengan adanya sistem zonasi, marwah pendidikan juga tidak lagi begitu kompetitif karena semuanya punya hak yang sama terhadap akses pendidikan di sekolah yang terdekatnya seperti itu. Tentu, tapi ini juga menimbulkan PR, Pak Iwan ya. Karena apakah sekolah yang terdekat itu fasilitas, infrastrukturnya juga punya hal yang sama? Apakah itu jadi catatan Pak Iwan tersendiri nggak? Ya, kalau betul tadi Pak Awan, saya baca di Permendikbud nomor 47 tahun 2024 tentang standar pengelolaan. Bagi sekolah yang sarana prasarananya belum memadai, jumlah guru, maka boleh mengurangi kuota. Nah, itu kan antisipasinya. Jadi tidak 36 gitu. Tetapi tadi kalau yang kurang bisa menambah. Tetapi hati-hati. Ini bisa jadi celah kecurangan gitu. Oleh karena itu, ketika sekolah yang mau menambah kuota mungkin jadi 40, itu harus online, tidak boleh offline. Nah, itu usulan saya. Jadi jangan sampai misalkan tadi SMA Pesawahan bisa ditambah kuotanya, tapi harus online. Kalau offline, yang namanya offline, nah itu saya kira salah. Salah lain yang namanya PPDB itu dikerjakan oleh manusia. Operatornya manusia. Aturan ketat, ya kan apa dalam kalau salah ngetik tenon di nu HP teh? Tipe. Salapan jadi genep di mistik. 2 jadi 5, nah gitu nya. Nah, itu jadi yang harus diawasi, jadi fungsi pengawasan betul-betul. Jadi kan pengawasan masyarakat harus ketat, jangan sampai kan pengawas kebanyakan dari Disdiknya sebagai wasit ya sebagai pemain gitu kan dari oke. Maka pengawasan masyarakat harus betul-betul terutama dari lembaga-lembaga ombudsman, dari DPRD gitu. Dan salah satu yang mesti diawasi tahun sekarang kalau aturan sudah bagus itu operator. Baik operator sekolah maupun operator di sekolah yang
maupun yang tinggal itu harus betul-betul bisa aya angka di mistik gitu kan. Gitu. Kalau di mistik begitu yang penting ada koordinasi dari orang tua. Kopi, rokok, duit dan nasi. Selesai. Nah, itu celah-celah gitu. Kang Gilang, selain yang disampaikan Pak Iwan, ada hal yang lebih penting. Apa tuh, Pak? Kepada orang tua siswa, jangan memaksakan kehendak. Karena munculnya hal-hal yang tadi itu ketika ada orang tua siswa yang ingin memaksakan kehendaknya. Ayo kita jaga sama-sama. Iya. Saya sampaikan di sini, jangan lagi ada orang tua siswa titip ke sana sini. Apalagi kalau sudah ada kaitan dengan uang. Kami pastikan bahwa kita tidak akan melakukan intervensi. Jadi kepada warga, kepada orang tua siswa yang punya anak-anak, mari kita jaga PPDB ini. Kita prinsip PPDB itu objektif, transparan dan akuntabel. Ayo kita jaga bersama. Orang tua siswa tidak perlu memaksakan. Pengen ke sekolah SMA 3 walaupun jauh, di akalan kakaknya dan lain-lain. Karena kita sudah melakukan filter-filter sehingga hal-hal itu tidak bisa dilakukan. Gitu ya. Yang Gilang ya. Kamu masukkan mulai nitip, nanti anaknya mungkin jadi koruptor. Sama dengan melatih tidak jujur. Dari awal juga sudah tidak jujur. Gerang nengkung, gerang gede, gerang jangkung, gerang sakla di Belitung. Kan gitu. Di Belitung, Jalan Belitung. Jalan Belitung maksudnya teh cenah. Mohon siap. Oke, baik. Nah, mungkin ke Pak Enceng kembali dari beberapa tadi pembahasan kaitan dengan inklusivitas, terus kemudian juga bagaimana skema yang akan diterapkan untuk mencapai sistem PPDB yang bersih, yang aman 2024 ini. Mungkin pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya bisa diimprove secara sistem dari sekolah seperti apa ini Pak, pengawasannya dan sebagainya untuk tahun ini? Ya, terima kasih. Untuk menyikapi PPDB 2024 ya, sebetulnya mengevaluasi dari pelaksanaan 2023. Alhamdulillah kami pun juga sama apa yang disampaikan oleh Pak Iwan, bahwa di Kabupaten Bandung itu telah dilakukan kick off bersama Pak Bupati, kemudian dari semua unsur, bahkan di tingkat sekolah pun beberapa hari yang lalu kami mengundang Pak Camat, Pak Kades dengan tokoh masyarakat beserta guru-guru di SMP Negeri 1 Soreang itu sama sepakat untuk menandatangani surat integritas. Ingin menyelamatkan nama baik sekolah khususnya, dan untuk lebih umumnya untuk menyelamatkan Kabupaten Bandung. Maka pada kesempatan ini saya sangat setuju Pak Iwan bahwa kepada orang tua itu jangan memaksakan, yang namanya sekolah sama Pak. Betul. Baik negeri maupun swasta, bahkan ini ada lebih Pak di Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung itu yang siswanya masuk ke swasta, maka mendapatkan yang disebut dengan beasiswa bupati. Jadi setiap tahun anak itu dikasih 600.000. Itu yang masuk ke swasta. Jadi tidak menjadikan suatu beban, walaupun ada pungutan dari swasta. Itu Pak Bupati sudah berjalan hampir 2-3 tahun itu selama beliau menjabat, itu sudah yang disebut dengan beasiswa bupati, yang besarnya 600.000. Jadi baik swasta maupun negeri itu rasanya sama. Maka lebih cenderung kalau orang tua tidak memaksakan. Yang akhirnya nanti ya mending Pak kalau yang tidak menggunakan hal yang tidak diinginkan. Tapi yang biasa yang menggunakan hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya memaksa kepada sekolah itu, padahal kami pun juga lebih enak kalau seandainya regulasi itu adalah sesuai dengan aturan. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Bandung sudah berjalan beberapa tahun bisa disikapi hal itu dan bisa tersalurkan kepada sekolah-sekolah swasta.
Oke, baik. Terima Tapi kasih. tadi turun teh dibantu ke bupatinya. Mudah-mudahan salah jengna ya di Braga, nanti kita bisa bahas lagi ya. Ya, alhamdulillah ya, sekarang berarti ada benang merahnya bahwa pemerintah provinsi dari SMA, SMP, SD juga bahwa sekarang yang diutamakan adalah sistem zonasinya. Maka Bapak Ibu yang punya putra-putri di rumahnya harap nggak ngotot nih kalau masukin anak-anaknya ke sekolah mana. Betul. Karena memang dari pemerintah juga kita akan mengusahakan bahwa kualitas pendidikan yang ada di setiap sekolah itu sama ya Pak ya. Setuju, betul. Jadi kita sama-sama kawal, sama-sama bantu juga pemerintah dan juga beberapa stakeholder lainnya untuk menyukseskan sistem PPDB 2024 yang lebih bersih dan juga sesuai dengan harapan kita bersama. Aduh, nggak kerasa udah habis ini waktunya. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi, mudah-mudahan ada perbincangan lagi pastinya di Braga. Hatur nuhun sekali lagi untuk Pak Awan Suparwarna, Kabid PSMA Distrik Jabar. Selanjutnya Bapak Iwan Hermawan juga Abah, dari Abah. Oh, Abah, siap, Bah. Abah dari pagi hatur nuhun pisan. Siap. Pak Panceng hatur nuhun sudah datang. Oke, semoga ini juga bisa menjadi satu edukasi dan saran informasi untuk warga semua yang menyaksikan Braga hari ini. Jumpa lagi minggu depan. Hatur nuhun balaga. Oke, Gilang Hafiji pamit. Astrid Nur pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Braga kita berjumpa, di Braga kita bicara. Ciptakan peluang, sambut harapan, tiada problema yang membuatku perlu ingat membantu. Di Braga kita bersua, di Braga kita bertata. Bintang warga, Braga bintang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Braga bintang warga, Braga bintang warga, marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Braga bintang warga, Braga bintang warga, mencari solusi